hai, ini Ara ambil ngemut permen guys, nggak apa ya, karena emang Ara pengen vibes dari cerita ini tuh Ara happy, Ara nggak ngedown, Ara nggak stres gitu lah. Intinya Ara pengen happy aja lah, karena kayak ibaratnya tuh sedih ya ngapain, kayak Ara aja udah berproses 9 bulan, jatuh bangun sedih nangisnya tuh udah terlewati. Jadi Ara pengen happy, tapi sorry banget karena baru bisa menyambung ceritanya sekarang, karena kemarin Ara masih sibuk. Sejak bikin story itu Ara masih sibuk kerja juga sampai sekarang juga sih, tapi ini kebetulan lagi ada waktu free, jadi ya sudah Ara sambung ceritanya sekarang ya guys. Jadi semua chat kalian yang kemarin belum Ara balas, semua pertanyaan kalian yang kemarin belum Ara balas, semua respon-respon dan support kalian itu Ara tahu, Ara baca, dan ini Ara ada beberapa contekan guys, Tuhan Yesus. Ara ada beberapa contekan karena ya Ara biar ingat aja ya, biar nggak bingung juga mau mulai ceritanya dari mana gitu. Nah, apa namanya, untuk di pertanyaan pertama betul Yesus. Pertanyaan pertama, kenapa merahasiakan? Ini Ara pengennya nggak diedit ya videonya, jadi ya sudah, nikmati aja cerita Ara. Kenapa merahasiakan? Sebenarnya ya karena Ara nggak mau ngerepotin orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ara membatasi diri Ara, karena kayak kalau semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang terjun dalam dalam cerita ini, itu nanti tuh kayak semakin banyak pikiran-pikiran orang masuk itulah. Jadi kayak Ara keep dulu nih, berproses dulu nih sampai kayak Ara siap untuk membukanya gitu kan. Karena menurut Ara juga ini bukan cerita sepele ya, ini lumayan cerita yang agak berat gitu. Jadi ya sudah, Ara perlu waktunya, terus juga Ara memikirkan orang-orang sekitar gitu deh. Terus itu kan kemarin di story-nya Ara kan ada tertulis kalau Ara berproses ini semua dengan perpanjangan tangan Tuhan. Terus kalian kan ada yang nanya, perpanjangan tangan Tuhan siapa? Ya Ara nggak mau nutupi ya ini karena kebaikan orang ya, karena kan nggak mau Ara tutupi juga. Ara berproses 9 bulan ini ya, dari awal sampai detik ini itu dengan ketua youth Philadelphia, misal Simon, adik Kristino, adik HI. Jadi Ara emang beneran berdua sama Tuhan ya, bertiga. Jadi memang dari awal sampai detik ini tuh yang tahu cerita detail banget dari awal sampai sekarang itu emang beliau ini, Bapak Ketua gitu. Terus ini kenapa milih orang itu ya? Ya karena dari awal nih Ara ini kan ditarik mundur ya guys garisnya, pas ini tuh dari Ara opnam di bulan Oktober 2024. Permen Ara ketelan. Ya udah, permennya masih bulat guys, lang ketelan kesini, nggak apa-apa lah, sehat-sehat. Apa namanya, di bulan Oktober itu Ara tuh cuma ngechat 2 orang, pasangan Ara yang waktu itu sama Bapak Ketua, karena itu kan hari Sabtu kebetulan. Jadi Ara tuh memang kayak ngechat itu untuk kayak izin nggak bisa ikut youth dan minta dukungan doa. Jadi emang cuma 2 orang ini, dan kebetulan yang ternyata jadi perpanjangan tangan Tuhan adalah beliau, Bapak Ketua. Karena dari awal Ara sakit itu, maksudnya dari awal Ara itu opnam itu tuh yang memang nanyain setiap hari, agak bawel ya Pak, nanyain kayak progresnya, terus hasil kontrolnya tuh beliau ini. Sebenarnya tuh Ara juga mau nutupin dari Bapak Ketua guys, tapi kayak Ara ngerasa kalau sendirian tuh Ara nggak bakal kuat. Terus juga Ara memang perlu yang bisa narik Ara, kayak ibaratnya pas Ara jatuh, pas Ara down banget tuh Ara perlu seseorang lah intinya, yang memang kayak bisa tetap ngangkat Ara gitu loh, bisa tetap kayak bikin Ara stay gitulah intinya. Nah itu ternyata Tuhan memilih untuk dikasih ke Bapak Ketua. Karena sebenarnya Ara tuh ini, ceritanya pokoknya tuh ada beberapa orang ya, pokoknya ini ada beberapa orang yang sebenarnya sebelum Ara memutuskan untuk sama Bapak Ketua berprosesnya itu tuh sebenarnya tuh Ara udah kayak mencari orang gitu lah intinya, kayak memang kayak cari-cari gitu. Tapi memang ternyata yang itu banget tuh ya ini gitu. Jadi ya sudah, ini ternyata memang mungkin memang Tuhan ngirimnya ini gitu. Terus apa lagi nih, kenapa vakum IG? Karena pas kemarin Ara ngedown itu kan emang di muka Ara kan banyak banget jerawat, banyak banget. Coba kalian browsing aja deh, ciri-ciri lupus kan ada
jerawat kupu-kupu ya. Ara emang suka kupu-kupu, tapi nggak dikasih jerawat kupu-kupu juga Tuhan. Nah itu tuh ada di sini, pokoknya lagi ancur-ancurnya. Terus Ara juga lagi di titik insecure banget. Ara kayak apa ya, ibaratnya lagi belum berdamai dengan semuanya. Jadi Ara juga memilih untuk kayak nggak ngelihat orang-orang yang Ara kenal. Tapi Ara tetap on TikTok kan. Nah itu tuh karena kalau di IG Ara tuh follow orang-orang guys, follow orang-orang terdekat. Tapi kalau di TikTok Ara nggak follow siapapun. Jadi yang video-videonya lewat di TikTok Ara tuh emang beneran orang random. Nah kalau di IG itu kan Ara ngeliat story-story kalian kayak happy-happy kesana kesini, makan ini makan itu. Nah Ara tuh belum bisa di titik itu gitu loh, kayak kok kamu makan ini boleh ya, kok Ara enggak. Terus juga pas Ara opnam itu tuh banyak yang pada ngechatin Ara kayak Ara sakit apa belum segala macem. Nah itu tuh Ara tuh kayak ibaratnya tuh belum mau respon itu. Jadi kayak Ara tuh nggak mau kelihatan kalau Ara nyuekin kalian. Jadi emang Ara menarik diri untuk tidak bermain Instagram gitu. Tapi sekarang nanti ini udah on lagi ya, kalau kalian lihat video ini berarti sudah on lagi. Terus apa lagi nih, kenapa memilih untuk sendirian, maksudnya kayak kalau kontrol tuh kenapa nggak ngajak orang gitu ya, apa ya, belum, aduh itu alasannya sangat pinggir jurang ya guys. Jadi ada agak kesulitan dijawab ini. Gak ada yang diajak gitu aja ya, karena ya dari awal kan orang merahasiakan, jadi ya biar nggak ada yang tahu gitu aja deh. Terus ciri-ciri, tanda-tanda, gejala apa-apa segala macam itu sampai bisa dapat diagnosis lupus. Oke, itu panjang ya guys jurnalnya. Ara udah bikin jurnal itu beberapa bulan lalu sebenarnya. Nah kebetulan Ara bikin cerita ini jadi Ara bacain jurnal aja. Ini tuh sampai belakang guys. Nah belakang. Jadi ini yang pertama ya guys ya. Ini Ara tuh opnam dulu. Jadi dari awal banget ya. Ara opnam di bulan Oktober 2024. Itu yang bikin Ara opnam tuh tipes dan vertigo. Nah ternyata setelah diselidiki ya, terus ada infeksi saluran kandung kemih, itu tipes, vertigo, infeksi saluran kandung kemih. Tuh 3 ini itu ternyata tuh kan pas Ara kontrol ya, itu hasil kontrolnya tuh kayak tidak menandakan Ara punya vertigo yang kayak ya vertigo gitu tuh bukan. Jadi kayak kok nggak ada hasil vertigo gitu loh. Jadi diselidiki, setelah diselidiki Ara kontrol ke spesialis dalam, ke spesialis mata, pokoknya kontrol-kontrol untuk pasca opnam ini itu nggak ditemukan ciri-ciri vertigo, tapi justru ditemukan ciri-ciri autoimun. Nah tapi itu dokter-dokter kayak masih ragu, dipikirnya cuman alergi obat. Jadi kayak di stop obatnya, diganti obat alergi karena udah muncul ruam-ruam tuh, udah muncul kayak ya gejala-gejala gitulah. Tapi itu kayak masih belum fix. Nah terus habis itu Ara memutuskan untuk stop kan, maksudnya kayak di hasil vertigonya, di pencarian vertigonya itu di close, ditutup. Sebenarnya itu tuh ada pilihannya, mau lanjut buat nyari tahu autoimun dari awal atau ya udah nggak usah. Sebenarnya Ara memilih untuk ya udah nggak usah. Ara nggak mau lagi ke rumah sakit ya, karena untuk habis opnam itu tuh Ara kontrol 4 kali guys. Jadi di spesialis jantung 2 kali, di penyakit mata 2 kali ya. Tuh jadi kayak Ara wis capek ya, kayak wis 4 kali nih ngapain lagi gitu. Ternyata Ara berdiskusi dengan beliau ketua ini, ternyata dia memilih untuk kayak tetap lanjut. Dia yang ngedorong Ara kayak tetap lanjut, tetap harus, pokoknya harus nih gitu kan. Sebenarnya Ara tuh nggak mau, jadi dipaksa. Ini sebenarnya dipaksa guys ya. Terus akhirnya ya udahlah Ara nurut ya, tapi kayak selang beberapa waktu dulu baru Ara mau untuk memulai lagi dari nol. Nah sebelumnya pas kontrol habis opnam itu tuh Ara ditemani kakak Ara yang nomor 2, tapi setelah itu Ara memilih untuk sendirian. Adalah beberapa faktornya yang memilih Ara sendirian. Jadi guys ini real ya, nggak cuman kalian teman-teman yang Ara bohongi, tapi emang keluarga juga. Pokoknya intinya tuh Ara berproses, cuma Ara, ketua, Tuhan, udah. Terus gerah banget ya. Terus habis itu udah lah mulai itu Ara kontrol, dan ternyata beberapa gejalanya itu adalah yang Ara sepelekan selama ini. Jadi kalau kalian ada kejadian ini ya, misalnya kayak kalian mengalami ini, kalian boleh deh kalau mau check up ya, biar kalian nggak, ibaratnya nggak kayak Ara gitu lah. Yang pertama rambut rontok, rambut Ara rontok parah.
foto sampai Ara ada deh fotoin di HP ini, ada fotoin rambut Ara pas rontok-rontoknya. Rambut Ara tuh segini tuh, ini udah posisi rontok guys, jadi bayangan ya rambut Ara betapa tebalnya. Terus tulang ngilu dan nyeri itu Ara juga ngerasanya tuh karena dari kecil Ara tuh kalau di tempat yang dingin atau pokoknya kedinginan gitu tuh tulangnya emang ngilu-ngilu. Nah Ara tuh jadi kayak melupakan gitu loh, melupakan nyerinya ini. Jadi kayak Ara kira tuh ini karena dari kecil udah gini jadi nggak apa-apa. Ternyata itu termasuk salah satu ciri-ciri autoimun. Ada ruam yang di pipi itu yang bentuk kupu-kupu itu ya, emang Ara suka kupu-kupu sih, tapi ya Tuhan nggak dibikin juga ruam kupu-kupu lupus dong Tuhan. Terus tiba-tiba hilang konsentrasi. Nah ini Ara tuh sering banget tiba-tiba ngeblank kayak di otak A tapi diucapin B, ya tiba-tiba hilang gitu loh. Bahkan kayak tiba-tiba kerja tuh juga tiba-tiba ngeblank gitu tuh, emang beberapa waktu emang kayak gitu. Terus rambutnya gini aja deh. Nah ya sama aja, ya udahlah pokoknya gini. Nah terus itu BB-nya Ara, berat badan Ara tuh dipantau guys grafiknya, itu Ara turun terus jalannya nggak seimbang. Jadi sering banget Ara kalau berdiri atau jalan tuh tiba-tiba oleng gitu loh. Itu Ara juga kayak tiba-tiba aja nih gitu. Terus gemeteran, tangan Ara sering tremor. Terus kesemutan di kepala. Kalian pernah ngerasain nggak kesemutan tapi di otak gitu loh, kayak di otak kalian tuh emang kesemutan gitu. Nah itu tuh yang Ara rasain. Terus selanjutnya Ara kan lanjut kontrol lagi tuh di William Booth. Jadi perjalanan Ara tuh panjang guys, dari klinik dulu terus di William Booth ke Elizabeth sampai ke Karyadi. Sebentar, ini prosesnya panjang. Jadi kontrol di William Booth bla 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 bla. Ternyata itu diharuskan yang pertama adalah ronsen tulang. Tulang ini yang lucu ya. Ara tuh bilang keluhan kaki Ara itu di bagian kayak betis bawah, jadi hampir mendekati mata kaki. Ara bilang ngilunya tuh di situ. Tapi petugas ronsennya salah. Petugas ronsennya malah justru ngeronsen bagian lututnya Ara, guys. Jadi untuk di bagian lutut itu yang Ara bilang nggak ada keluhannya, malah dironsen bagian situ. Tapi di tempat yang Ara harusnya nggak ada keluhan, hasilnya buruk. Jadi di lututnya Ara itu udah ada osteoartritis genu grade 3. Jadi itu adalah pokoknya tentang tulang-tulang, kalian boleh browsing ya, osteoartritis genu grade 3. Jadi osteoartritis itu tuh ada 4 grade, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Ara udah di stadium 3-nya, dimana itu sangat amat tidak normal karena Ara nggak pernah punya kelebihan berat badan, nggak ada faktor genetik, dan belum berusia 40 tahun. Ya, jadi itu sangat amat langka, tidak wajar. Nah itu langsung tuh karena hasil ronsennya itu Ara langsung dilempar ya, dirujuk ke Elizabeth. Dari William Booth udah naik ke Elizabeth. Itu udah tuh Ara tes segala macam, ditusuk segala macam, hasil labnya ini nanti Ara tunjukin ya dokumen-dokumennya. Ada ditusuk-tusuk itu ternyata di Elizabeth tuh nggak ada hasil apapun. Jadi hasilnya kayak ya bersih-bersih aja, sehat-sehat aja, yaitu normal aja. Ara dirujuk balik ke William Booth lagi dengan tidak punya diagnosis, maksudnya kayak diagnosisnya nggak ada, obatnya juga nggak ada, intinya kayak dibalikin aja gitu deh. Nah jadi kayak pengobatannya tuh kayak langsung dibalikin. Nah itu pas dibalikin ke balikin Elizabeth ke William Booth, itu Ara emang masih kontrol di William Booth guys. Jadi dulu tuh Ara kontrol di 2 dokter, spesialis dalam dan spesialis kulit ya, karena buat ngecek kulitnya. Nah tapi pas udah dibalikin dari Elizabeth ke William Booth lagi, nah itu muncul lagi keluhannya. Jadi kita udah pindah-pindah itu diagnosis yang pertama itu Ara udah tertulis psoriasis arthritis, terus di dokter penyakit kulit Ara udah kayak lah kok udah autoimun nih gitu. Terus abis itu masih ditangani dokter kulit doang gitu ya, itu Ara kontrol lah segala macam itu ya, di konsumsi obat segala macam, tapi nggak hilang sama sekali. Sampai pada akhirnya bulan Februari, Ara lupa deh pokoknya ya bulan-bulan itu Ara tuh ada stres. Ini nanti Ara bukain juga dokumentasinya. Ara stres yang pada akhirnya Ara harus masuk UGD lagi sendirian. Di bulan itu Ara tuh ke UGD William Booth sendirian. Jadi ini Ara ngedrop, tapi karena ada regulasi BPJS yang baru tuh, kalau yang pakai regulasi tahun 2024 Ara tuh sebenarnya udah harus opnam, tapi karena
ada pembaruan ketentuan ya. Jadi untuk di bulan Februari itu Ara nggak diopnam, cuman dirawat di UGD dari pagi sampai sore. Itu Ara di UGD gitu ya. Terus habis itu Ara balik, itu tuh pas di UGD udah dikasih catatan tuh, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh kena rokok, nggak boleh ini, nggak boleh itulah intinya. Tapi Ara masih ada kayak beberapa hal yang kayak ibaratnya Ara masih terpapar gitu ya, masih kayak ibaratnya tuh masih kena rokok gitulah. Nah ternyata itu tuh Ara udah lemah, Ara mimisan pokoknya hari itu Ara mimisan. Terus Ara bilang kan ke dokter William Booth kayak, dok kok mimisan gitu. Nah itu langsung di ronsen ya guys. Jadi di ronsen lagi paru-parunya Ara, ternyata ada diagnosis baru kalau ada bronchopneumonia. Itu Ara langsung kaget, langsung takut kan, Ara takutnya nular gitu ya. Tapi ternyata kata dokter sebenarnya bronchopneumonia itu tadi yang nular guys. Tapi itu kalau yang disebabkan oleh virus, ini Ara nggak ya, maksudnya kayak nggak ngerti ya. Pokoknya yang Ara dapat itu pokoknya kalau tergantung penyebabnya. Jadi bronchopneumonia itu tergantung penyebabnya. Jadi ada yang bisa nular, ada yang enggak. Tapi karena bronchopneumonia-nya Ara itu karena imun Ara sendiri nyerang paru-paru, jadi ya enggak nyebar gitu. Masalahnya tuh di diri Ara. Jadi udah dikasih diagnosis lagi kan. Diagnosis pertama tulangnya udah stadium 3. Diagnosis kedua paru-parunya sudah lemah. Jadi kayak ada penurunan fungsi gitulah intinya. Terus habis itu dilempar lagi tuh, kayak dokternya udah panik karena udah sistemik, karena udah kulit nggak mendingan kan. Maksudnya kulit udah kena, tulang udah kena, paru-paru masuk organ dalam udah kena. Dan kebetulan di hari-hari itu lambungnya Ara tuh lagi I don't know why sakit terus. Nah takutnya dari dokter dalam itu tuh takutnya lambung Ara juga udah diserang autoimunnya. Jadi dokter William Booth udah panik tuh. Ara mau dilempar lagi ke Elizabeth, tapi kayak mereka juga mempertimbangkan karena pas si Elizabeth yang pertama tuh kan nggak dapet diagnosis, nggak dapet obat gitu kan. Jadi ya mau dicarikan opsi-opsi rumah sakit lain. Mau di rumah sakit di Undip, terus di Telogorjo, terus di mana lagi, pokoknya adalah opsi-opsi rumah sakit. Tapi ternyata untuk autoimun itu tuh cuma bisa ditangani spesialis dalam bagian rheumatologi. Itu memang cuma ada di Elizabeth ini. Jadi pokoknya adalah ceritanya panjang. Pokoknya emang akhirnya ketemunya di Elizabeth lagi. Itu sebenarnya tuh Ara udah pesimis guys, kayak aduh kok kayak Elizabeth lagi, pasti nanti dibalikin lagi, dilempar lagi, dirujuk balik lagi gitu kan. Tapi ternyata ya guys, itu setelah ini kan hari ini dirujuk langsung ke Elizabeth nih. Tapi untuk masuk ke check up-nya Elizabeth Ara tuh harus antri karena kan nggak bisa mendadak ya. Jadi harus emang antri via online. Itu Ara dapetnya kayak 3 minggu kemudian. Nah itu padahal kan ibaratnya parahnya tuh di sini, tapi dapat antriannya tuh masih di sini gitu loh. Nah itu tuh Ara kayak aduh lah, kayak ya telat lah gitu. Dan beneran pas sampai sini, maksudnya kayak di tengah-tengahnya jangka waktu nunggu check up ke Elizabeth, Ara udah mendingan guys. Ara udah kayak alah ini nanti mesti dirujuk balik, udah nggak ketemu lagi nih, nggak ada titik terangnya nih gitu. Karena soalnya ya pokoknya karena tes autoimun tes ANA itu tuh cuma ada di Karyadi. Jadi nggak ada rumah sakit lain yang bisa tes ANA kecuali mau di lab Cito, dan itu tuh biayanya mahal dan emang harus ada surat pengantar dari dokter gitu. Nah Ara tuh surat pengantarnya aja nggak dapet, gimana gitu kan, kayak ada udah pesimis. Tapi ternyata Tuhan berkehendak. Ara masih ingat Ara check up di Elizabeth itu tanggal 18 jadwalnya. Sebelumnya ya itu kayak tanggal-tanggal satuan gitulah, itu Ara di William Booth itu. Nah dari tanggal 1 ke 18 tuh Ara kayak udah ini nanti baik-baik aja nih, nggak apa-apa nih. Nah mesti nanti dilempar lagi, dibalikin lagi. Tapi ternyata tanggal 16-nya Ara ngedrop yang sampai down banget karena di kantor ada suatu kejadian. Di tempat Ara kerja itu ada suatu kejadian yang mana Ara ngedrop, Ara nangis di kantor, Ara langsung kayak hilang kekuatan. Kayak ya pokoknya intinya ngedrop banget lah. Sampai pada akhirnya tanggal 17 masih Ara ke kantor dengan posisi penuh tekanan gitu. Tanggal 18-nya Ara ke Elizabeth kontrol. Dan tanggal 18 itu Ara langsung dapet surat rujukan dari Elizabeth ke Karyadi dengan jalur fast track, jalur cepat karena gawat darurat. Jadi
karena ngedropnya Ara tanggal 16 itu tanggal 18 tuh masih ada efeknya, dan itu memang kayak langsung urgent dilarikan ke Karyadi. Jadi tanggal 19 nya langsung itu Ara langsung di Karyadi guys. Jadi dari tanggal 19 itu langsung dapat Karyadi, dan itu kontrol seminggu sekali di Karyadi. Kalian tahu kan Karyadi sesusah apa untuk dapat antrian. Ara dapat kertas fast tracknya. Jadi Ara seminggu sekali itu pakai jalur fast track BST cara kontrol. Terus di Karyadi itu Ara dapat antrian buat tes ANA. Sebenarnya tes ANA-nya Ara tuh negatif ya kayaknya, ya nggak tahu ya pokoknya. Karena gini guys, Ara tuh juga ngomongnya ini tuh kenapa ada yang nggak yakin, karena kalau di etika kesehatan, kalau pasien itu sendirian itu diagnosisnya nggak dijelaskan secara gamblang, apalagi diagnosis yang udah urgent, berarti kayak diagnosis yang udah kritis itu tuh tidak disebutkan secara jelas ke pasiennya, karena takut pasiennya makin ngedrop. Jadi kayak dirahasiakan, yang penting pasiennya tuh dikasih info pantangannya apa, ininya apa gitu aja. Jadi kita kayak ya udah nurut aja lah gitu. Tapi untuk diagnosisnya itu tuh ya kita nggak bisa mengetahui secara jelas, tapi sebenarnya ya udah jelas karena kan di aplikasi-aplikasi itu kan udah ada kan tertulis gitu. Nah, Ara tuh udah lab banyak banget guys. Labnya Ara tuh sampai Ara tuh udah capek ditusuk-tusuk tuh udah kayak udah. Awalnya Ara tuh takut jarum ya. Kalau kalian teman-teman SMK Ara kan mesti tahu kan, Ara nangis, Ara dipeluk orang pas divaksin rubella dulu. Ara senangis apa, kalian tahu kan. Sekarang Ara udah damai guys sama jarum suntik, kayak wes ya, tusuk aja tusuk. Nah, Ara dapat diagnosis dari William Booth kan psoriasis arthritis. Ternyata pas di Karyadi udah ganti jadi rheumatoid arthritis seronegatif. Itu tuh udah jenis autoimun yang langka. Jadi kalau rheumatoid arthritis seropositif itu tuh sel autoimunnya kayak autoimunnya tuh terdeteksi di dalam darah. Jadi lebih jelas dosisnya, lebih jelas cara penanganannya, tindakan terapinya apa bla 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 itu lebih jelas. Tapi Tuhan mengizinkan Ara untuk seronegatif. Jadi nggak ketahuan ya itu gimana. Jadi obatnya tuh kan juga kayak masih coba-coba. Nah, pas dikasih obat yang pertama, lambung Ara tidak kuat karena obat autoimun tuh kan katanya keras ya. Tubuh Ara nggak kuat menerima obat itu, lambung Ara nggak kuat menerima obat itu. Sampai sekarang tuh Ara punya obat penguat lambung itu 3 guys. Jadi Ara memang biar tetap kuat mengonsumsi obat autoimun, terus ada 3 obat penguat lambung. Terus ya udah berproses ya dengan rheumatoid arthritis itu. Terus pas kemarin ini kenapa jadi lupus itu tuh Ara kontrol di Karyadi itu tanggal 3 Juni itu dinyatakan masih rheumatoid arthritis seronegatif, tapi ada SLE itu sistemik lupusnya itu tuh masih tanda tanya di catatan dokter. Nah, tanggal 3 itu emang Ara tuh dijadwalkan untuk cek SLE-nya tuh ada atau enggak gitu kan. Itu Ara tanggal 1-nya tuh udah ke Karyadi untuk ambil sampel darah tanggal 1 Juli ya. Kan dari tanggal 3 itu udah dapat diagnosis, sudah dapat obat, tapi masih ada 1 tanda tanya. Jadi Ara tanggal 3 Juli itu tuh kayak memastikan lagi gitu loh. Jadi tanggal 1 Ara ambil sampel darah, tanggal 3 Ara kontrol. Nah, itu yang bikin Ara juga kaget karena di tanggal 3 itu pas di ruangan dokter itu Ara nggak dikasih tahu apa-apa guys. Jadi pas di ruangan dokter itu kan malam mesti kalau udah dapet WA, kalau udah dapet chat dari Karyadi itu Ara tuh kayak ngomong gitu kan, kayak ini udah keluar hasilnya gitu kan. Selalu kita Ara sama ini yang berproses sama Ara ini tuh kayak kita tuh kepo gitu loh, hasilnya tuh apa. Kita menerka-nerka sendiri, padahal ya bodoh ya kan. Kita menerka-nerka hasilnya ya, kita tuh kayak optimis karena gini, sejak bulan Mei ya, pokoknya sejak akhir-akhir inilah, sebulan 2 bulan ini tuh Ara tuh udah lebih baik. Ara udah ruamnya udah mendingan, berat badan Ara juga udah naik guys, karena pas pertama itu autoimunnya Ara nggak bisa mengkonsumsi lemak. Kalau karbo, lemak, apapun itu di dalam tubuh Ara tuh nggak jadi daging, tapi jadi ruam kulit. Makanya Ara berat badannya makin ngedrop. Nah, pas di bulan-bulan kemarin itu ya, pas Mei itu tuh Ara udah mulai naik berat badan. Makanya kita berdua optimisnya tuh aman kok, remisi kok gitu. Tapi ternyata pas di dalam ruangan dokter itu tuh dokternya tuh
yang kan kalau di Karyadi itu ada dokter mudanya 2, ada dokter seniornya 1, maksudnya dokternya banget itu kan 1, terus ada dokter pendukung lah, pokoknya ada 2 gitu yang nggak muda, ya umur 35an gitulah. Jadi kayak ya dokter-dokter yang kayak dokter-dokter penolong gitu ya, dokter-dokter pembantu gitu lah, maksudnya dokter bantu gitu. Itu tuh bilang ke dokter seniornya tuh kayak gini, terlalu rendah dok gitu. Mereka yang dokter mudanya tuh udah panik, tapi dari dokter seniornya tuh kayak masih aman gitu loh. Dia cuma gini, gimana gitu kan, kayak pokoknya tuh kayak mereka bertiga tuh kayak emang panik. Tapi kata-kata pamungkas dokternya yang bikin Ara tenang tuh, dokter seniornya tuh bilang gini, udah nggak apa-apa gitu. Terus Ara kayak oh nggak apa-apa nih gitu kan. Terus Ara disuruh keluar dari ruangan dokter gitu kan. Ara tanya, ini ya ada pantangannya nggak dok, kan gue bilang gitu. Dia bilang nggak ada pantangannya, jangan sampai ngedrop. Dia bilang kayak gitu doang. Jadi kayak iya benar, semua sakit ya jangan sampai ngedrop gitu kan. Terus Ara duduk anterin, nama Ara dipanggil lagi untuk kayak resep segala macamnya, itu kan nanti dipanggil lagi. Itu Ara udah sepositif thinking itu guys, karena kan tanggal 3 Juli itu Ara kontrol. Nah tanggal 15 Juli ini itu tuh surat rujukan Ara udah habis, udah nggak bisa dipakai. Nah Ara mikirnya tuh kayak ya udah nggak disuruh rujuk lagi nih, kayak udah nih udah selesai nih gitu. Ara udah pede banget. Ara tuh diajak ngobrol sama ibu-ibu Cina gitu, sakit apa, umur berapa gitu kan. Terus Ara tuh udah sepede itu loh, bilang kayak sakit umur 22, sakit autoimun, tapi ini udah puji Tuhan membaik gitu kan. Terus ibunya tuh sampai bilang gini, namanya siapa? Terus Ara jawab, Ara bu. Terus dia bilang gini, semangat ya Mbak Ara, selamat Mbak Ara gitu. Kayak Ara tuh udah kayak, pokoknya kalau kalian nyari orang paling tulus, cari aja di Karyadi guys kataku. Itu Ara udah sepede itu. Terus Ara dateng kan, ucuk-ucuk Ara desa sandi gitu. Ara maju ke petugasnya, kontrol lagi tanggal 1 ya Mbak. Terus Ara kayak, loh kontrol lagi gitu. Terus si mbaknya tuh bilang kayak, iya kak ini masih kontrol lagi, ini nanti habis ini langsung ke apotek ya ambil obat, ini apa namanya, kontrol ini surat kontrolnya. Terus kan tak bilang gini, loh Mbak kan surat rujukan saya habis tanggal 15 gitu. Terus mbaknya jawab gini, iya Mbak nanti ada surat, nanti minta rujukan lagi ya gitu kan. Terus tak jawab gini, Mbak tapi BPJS sekarang susah Mbak, jadi kalau nggak urgent nggak dapet rujukan baru gitu. Terus mbaknya jawabnya gini, ini urgent kok Mbak, jadi nanti dapat surat pengantar bisa ke loket itu gitu ya. Terus Ara kayak, lah urgent, Ara gak apa-apa kok dikasih urgent lagi gitu. Terus yaudah Ara ambil surat, terus Ara datang ke loket surat pengantar rujukan itu kan atas nama Aradita gitu. Keluarlah surat itu yang kemarin ku foto, yang tertulis sistemik lupus itu. Kayak Ara langsung down. Jujur ya, ini Ara jujur, karena sekarang kan gak boleh bohong. Ara down, Ara langsung kayak lupus gitu. Terus Ara ya kayak, ya Ara kaget, Ara down. Ara juga langsung mengabari beliaunya ini kayak lupus gitu. Terus kayak ya kaget dua-duanya. Terus kayak ya gimana ya, kayak ngerasa kok udah baik malah jadi lupus gitu. Tapi yang nggak tahu rencana Tuhan ke depannya kayak gimana. Yang pasti untuk sekarang, kemarin tuh Ara masih mencerna diagnosis guys, dan kemarin juga sempat ngedrop lagi sih, tapi sekarang udah puji Tuhan better ya. Karena ini pokoknya gejalanya tadi udah Ara sebutkan ya. Terus untuk proses-prosesnya juga udah Ara sebutkan, lab-labnya juga segala macam. Ara ini deh, Ara tunjukin aja dokumentasinya ya guys. Nah jadi ini kayak tulang-tulang dan paru-paru. Terus ini ada beberapa yang hasilnya tuh dapat kayak gini, tapi ada kebanyakan tuh online guys. Jadi lab-labnya Ara tuh ada yang hasilnya tuh tertulis, ada yang hasilnya tuh online. Nah ini ada beberapa yang Ara simpen yang tertulis. Terus ini surat rujukan, dan ini yang terbaru kemarin yang bikin kaget semua orang, yang lupus itu sistemik lupus erythematosus. Ya udah dijalanin aja. Oh ya ini hasil lab lagi. Terus apa namanya, dokumentasi yang lain tuh di sini guys. Dokumentasi yang lain tuh di chatnya Ara. Di chatnya Ara.
sama Bapak Ketua. Ara buka bentar ya. Udah ketutup nih sama yang berbat. Ya ini. Jadi ini awalnya ini tadi kali. Ini sorry ya Bapak Ketua, Ara membuka chat kita berdua. Ya karena isinya kayak begini. Rekapnya tuh emang kesini. Nih, ini pas Ara opnam pertama. Ara emang fotoin kesini terus. Nih ditusuk-tusuknya. Itu Ara tuh sampai berkali-kali lipat kayak udah capek banget ini. Ada kayak Ara lagi di klinik gitu-gitulah. Terus masih ada ini. Jadi ini 1 Februari guys. 1 Februari itu yang pas Ara ngedrap ini juga mohon maaf ya. Ini pokoknya buat anak-anak youth, buat semua orang yang Ara bohongi selama ini, Ara mohon maaf banget ya. Jadi kalau selama ini Ara bilang kayak kerja gitu, kadang itu tuh Ara nggak kerja kadang guys. Ara sering banget ke rumah sakit bolak-balik. Terus ada kejadian Ara kontrol di William Booth itu sampingnya kan Ara di loket pendaftaran, sampingnya itu ibu pendeta guys, itu ibu gembala. Ara di situ di titik kayak sapa nggak ya, kalau nyapa nanti ketahuan, kalau nggak nyapa nggak sopan. Tapi untungnya Ara pakai hoodie, Ara pakai masker, ketutupan banget, jadi nggak Ara sapa, Ara langsung pergi karena Ara takut. Waktu itu Ara belum siap untuk bercerita. Jadi Ara ada kejadian itu. Terus tanggal 1 ini pas Ara di UGD, Ara lagi uap dan oksigen juga hari itu. Terus nah ini surat-suratnya Ara kayak kontrol, ada disuruh ambil sampel darah, ambil sampel urin, ambil sampel inilah segala macam. Terus ini 1 minggu Ara harus 2 dokter. Ini tuh pas Ara didiagnosis paru-parunya lemah, itu Ara stres banget. Terus Ara melarikan diri, Ara nyari tempat yang tenang gitulah. Terus ya kayak kontrol gitu sih. Ini kontrol ini banyak banget nih. Satu ini tuh, jadi ini juga yang sering ketahuan ya sama anak itu, kayak ini kenapa Ra, itu kan Ara sering bohong kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, itu luka, itu emang hasil lab. Nyari lab, ini ujungnya ini obat guys. Terus ada lagi nih, ini diambil lagi sampelnya, obatnya Ara nih segini banyaknya. Terus ini kayak surat fast tracknya tuh ini guys, ini kartunya kotak ini tuh fast track ya Ara. Sampai satpamnya tuh gini, Mbak, Pak mau daftar kan, bilang gitu kan. Udah online belum? Ini kita kalau nggak online nggak bisa Mbak, Bapak satpam gitu. Tapi saya ada ini Pak, tapi ada ininya Pak, tak bilang kayak gitu. Terus bapaknya nanya, oh iya pasiennya mana? Terus aja, saya Pak pasiennya. Ya sorry ya Pak kalau bentukannya kayak nggak sakit gini. Terus ini antri obat. Terus apa lagi ya, masih ada banyak sih guys. Jadi kalau kalian, nah ini yang pas kapan, nah nih ini ada suratnya nih ya, ada suratnya, ada obatnya segambreng. Terus atasnya udah masih ada sih guys. Nih lab lagi ini. Nah ini yang kemarin, jadi kita kalau dapat surat, dapat hasil kontrol tuh kayak info gitu. Ini yang obat lagi, pokoknya obatnya banyak banget guys. Ini ya Ara kasih info deh, sebentar. Oke sih, itu kayak dokumentasinya ya, dokumentasi yang terakhir ya kemarin, yang terakhir sih. Apakah masih ada dokumentasinya? Sebentar. Kok ya akeh banget. Jadi dulu tuh chatnya kita berdua tuh sampai itu guys, sampai yang disematkan itu tuh hasil kontrol. Hasil kontrolnya panjang. Nah ini yang kayak terakhir deh. Enggak, masih ada lagi guys. Nih. Nah ini, jadi kayak kemarin tuh hasil kontrol, chatnya kita berdua dulu tuh kayak hasil kontrolnya Ara gitu loh, yang boleh yang enggak gitu tuh di Ara rekap di situ. Nanti dia ngepin hasilnya itu gitu. Jadi kayak kalau ada Ara nggak boleh tuh ya dia yang ngingetin. Nah makanya kalau di YouTube Bapak Ketua seketat itu ya karena dia udah tahu kondisi Ara sebenarnya. Terus ya intinya ini seperti Ara terima kasih ya kalau teman-teman ini maksudnya yang kemarin. Jadi pas Ara open tuh banyak yang ngucapin terima kasih, pas Ara ada yang ngucapin terima kasih ke beliau ini. Dan dia benar di sini
kemarin kan banyak kalian yang support Ara kayak Ara terima kasih udah kuat segala macam bla 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 bla. Ara ngerasa kayak nggak layak untuk dapat pujian itu. Ara masih ngerasa kayak nggak layak mendapatkan afirmasi semua itu, karena di balik Ara tuh ada orang yang support Ara dan ada Tuhan. Jadi kalau kalian mau mengucapkan terima kasih karena Ara sampai sekarang masih hidup itu kalian juga berterima kasih sama Tuhan Yesus pastinya, itu yang ngejaga Ara. Dan berterima kasih sama orang yang dikirim Tuhan Yesus, ada Bapak Ketua, karena ya kalau tanpa beliau ini Ara nggak yakin kalau masih ada di titik ini sampai sekarang. Bahkan kemarin itu kan Ara menghadap ke Pak Gembala ya, maksudnya kita berdua tuh menghadap ke Pak Gembala untuk minta doa secara khusus. Habis ibadah kemarin tuh Pak Gem juga bilang kayak terima kasih Mon udah menjaga Ara gitu. Kayak ya Ara sebenarnya tuh lega juga kalau beliau ini mendapatkan ucapan terima kasih, karena ya emang dia salah satu orang yang tulus banget menurut Ara ngomong di sini aja ya, karena kayak kebaikan orang tuh nggak boleh ditutupin guys. Jadi Ara ngerasa dia tulus banget ya, karena Ara sama dia tuh kan nggak ada hubungan apapun ibaratnya, maksudnya nggak ada hubungan darah, nggak ada benefit apapun. Ara nggak pernah ngasih, maksudnya kayak nggak ada timbal baliknya di hidup dia lah. Jadi ini Bapak Ketua ya, tolong jangan sedih kalau Ara ngomong ini di sini. Jadi Ara ngerasa dia tuh tulus banget. Ara tuh udah ngucapin ini ke dia langsung sih guys. Jadi tapi Ara nggak apa-apa buka di sini. Jadi kalau nanti kalian mengetahui beliau ini lewat di depan kalian atau gimana ya, kalau kalian emang ngerasa sayang sama Ara mau ngucapin terima kasih ke beliau ini ya monggo. Karena gini, kalau ibaratnya sama pacar ya, pacar peduli sama pacarnya tuh ya emang udah harusnya gitu. Bahkan emang ya harusnya gitu, emang harusnya tuh pacar emang lebih peduli gitu. Terus kalau hubungan darah, maksudnya kayak keluarga ya emang ya kodratnya gitu guys, karena ya hubungan darah salah satu anggotanya sakit ya harusnya emang support gitu loh. Nah tapi back again Ara sama beliau ini tuh nggak ada kayak ya hubungannya sekedar ketua anggota gitu kan. Ternyata dia keep Ara banget ya intinya dia tulus gitu sih. Jadi kayak terima kasih ya Om. Terus jadi dia tuh lucu guys, kemarin ada yang ngecat kayak sampaiin makasih untuk sini ya, terus ada yang ngecat dia langsung bahkan. Tapi sebenarnya untuk emang perjalanan detail autoimun Ara ini tuh emang dia yang tahu, tapi ada beberapa teman dia yang tahu. Di Januari 2024 itu Tasya tahu karena dia masuk ke kamar kos Ara dan lihat obatnya Ara segitu banyak, dan akhirnya ya udah Ara cerita. Terus Viro tapi tahunya tuh dari Maret sejak retret, setelah retret itu dia baru tahu. Itu juga sama, dia mampir ke kos-kosan Ara, maksudnya Ara buka juga di situ. Dan ya memang Ara memang Ara meminta kepada mereka yang tahu ini tuh untuk kayak diem aja, jangan ngomong apapun gitu ya. Sampai yang lucu tuh kan Ara gak boleh makan coklat ya guys. Jadi pas Valentine Youth kan Ara bener-bener yang kayak minta coklat Om gitu, coklat bagian Ara tuh disita guys. Itu kan udah pertanyaan tuh kayak kenapa Ara nggak boleh hal ini segala macam. Kadang tuh kalau kalian pada nanya ke ketua tuh Ara tuh kayak takut ketuanya tuh keceplosan gitu loh. Tapi ternyata ketua ini kan random banget ya alasannya tuh, dia nggak masuk di akal Ara. Kadang dia bilang kayak soalnya Ara modeling gitu kayak ya nggak boleh, jawab aja sekenanya, yang penting tertutupi dulu gitu ya, seperti itu. Terus ya ini udah Ara buka semuanya. Terus Ara juga terima kasih sama teman-teman yang udah nge-support Ara selama ini, yang udah ngejagain Ara, dan bahkan yang kemarin nangisin Ara karena tahu kabar itu. Kalian yang nangis tuh kayak sebenarnya tuh Ara kayak nggak ngerasa layak untuk disayang segitunya gitu loh guys. Jadi kemarin tuh energi sedihnya kalian ibaratnya kayak energi kalian tuh nyampe ke Ara gitu, karena Ara adalah kondisi gitu dan terus apa ya, quotes yang ngena banget di hidup Ara ya, maksudnya kayak ini Ara beberapa Ara sampaikan ya. Ada yang kayak bilang kayak hidup lebih lama ya Ara, masih banyak maca yang belum kamu coba. Terus ada lagi nih, ibarat ada orang yang pergi ke taman lihat bunga, pastikan yang diambil duluan itu bunga yang paling cantik. Yaitu sebabnya orang baik itu selalu diambil Tuhan duluan. Katanya Ara nggak boleh jadi orang baik guys, biar nggak dipanggil Tuhan duluan. Karena saat ini kata dia emang Ara tuh bunga yang paling cantik, jadi yang dipilih Tuhan untuk merasakan ini semua ya. Semoga ya Ara lagi menikmati jadi bunga yang paling cantik. Terus
support yang lain yang belum bisa Ara sebutkan sesuatu kayak semangat Ara segala macam itu, Ara terima kasih banget. Intinya untuk sekarang Ara lebih fokus ke kesehatan Ara sendiri. Ara lebih memilih untuk Ara happy ya, karena Ara nggak bisa memilih untuk sembuh guys, jadi Ara ya milihnya untuk happy. Karena kan ya kalian bisa browsing ya, autoimun nggak bisa disembuhkan, cuman bisa dikontrol aja. Tapi nggak menutup kemungkinan, karena itu kan diagnosa dokter, bukan diagnosa Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang hapus autoimun dari tubuh Ara, ya dihapus gitu. Untuk sekarang Ara memang masih kerja. Nah ini kenapa Ara masih kerja ya, karena kalau Ara diem di kos itu kadang tuh otak Ara tuh memikirkan hal-hal yang memang bikin ngedown. Jadi Ara memang memilih untuk kerja biar Ara tetap produktif, Ara tetap happy, karena atmosfer di tempat kerja tuh kadang happy kan, random gitu. Nah itu tuh menguatkan Ara, terus juga ya biar tetap dapat cuan lah guys. Karena kalau untuk pengobatan emang ditanggung BPJS, tapi kayak ada vitamin dan segala macam itu kan Ara perlu sendiri. Terus juga buat kayak bolak-balik ke rumah sakitnya itu kan juga emang perlu uang ya guys. Nah ini Ara mau ini deh spill obat-obat Ara, boleh deh sebanyak itu, aduh deh khusus. Ini ada yang di tas ya, ada beberapa vitamin yang di tas. Nah ini sebanyak ini emang banyak banget, ada mulai dari ini buat lambung, terus ada salep-salep semacam lah. Terus ini yang Ara highlight, ini satu strip ini tuh satu stripnya 104.000, padahal sebulan Ara tuh 9 strip guys, jadi kayak 900 ribuan itu satu obat doang. beban negara. Kalau yang ini berapa ya? Oh yang ini nggak ada harganya. Ini nggak ada harganya, tapi yang ini ada harganya. Jadi masih obat-obat yang lain banyak banget lah pokoknya. Ya sekarang Ara masih konsumsi obat, terus ya masih berusaha ya untuk tetap kuat. Tapi yang pasti Ara tuh sekarang lebih happy. Ini juga Ara tuh udah berat badannya naik guys. Kemarin Ara nggak bisa naik berat badan, sekarang udah naik, puji Tuhan. Dan ini kalian kan bisa lihat kan, Ara lebih gemuk, kelihatan dong. Nih tangan Ara udah segede ini nih, nah. Jadi Ara udah gemuk dan ya puji Tuhan gitu. Terus ini buat teman-teman yang kayak pada nanyain apa segala macam, nyimpen maksudnya kayak takut Ara kenapa-napa, kalian tuh nggak jangan khawatirin Ara lebih dari yang kemarin gitu loh. Maksudnya kayak ya kalian boleh peduli, tapi kayak jangan yang terlalu itu banget, karena Ara tuh juga nggak mau ingat kalau Ara tuh punya sakit guys. Maksudnya gini, Ara tuh tahu Ara punya sakit, tapi kayak nggak mau diinget-inget terus gitu loh, karena ya ngedown. Jadi yang unik juga sama orang yang nemenin Ara selama sakit tuh, dia tuh bisa ngejaga Ara buat tetap on track, tapi tanpa mengingatkan terus kalau Ara tuh punya sakit ini. Unik banget sih kan. Kadang kan ada orang kan kayak marah-marah itu kan, maksudnya kayak marah-marah, kamu tuh punya sakit ini bla bla segala macam. Beliau tidak pernah, dan beliau juga tidak pernah menanyakan tentang obat segala macam itu. Jadi Ara tuh kayak nggak ingat kalau Ara tuh penyakitan gitu. Dan itu juga salah satu kata yang paling sakit di dalam hidup Ara yang pernah Ara dengar adalah kalau Ara dibilang Ara penyakitan. Ara nggak mau punya penyakit guys. Ara juga nggak pernah minta penyakit, dan Ara juga nggak mau merasakan ini semua karena sakitnya tuh sakit banget guys. Please, ini Ara cerita yang Ara rasain ya. Ini biar 1 jam deh ceritanya, biar kalian kayak nonton podcast. Yang Ara rasain tuh gatel, terus ngilu, pusing, demam, sesek. Pokoknya yang kalau pas Ara ngedrop ya. Jadi kalau pas Ara ngedrop itu dulu itu tuh Ara ke dokter seminggu 2 kali. Terus kalau udah mulai membaik seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah Ara puji Tuhan banget sekarang udah di titik yang sebulan sekali. Dulu tuh sakitnya aduh gila, sampai ini Ara udah ngomong ke teman-teman ya, Ara tuh ada niat untuk mengakhiri semua gitu loh. Sampai pas Natal kemarin itu tuh kan Ara mudik ya guys, itu sakit banget. Karena sampai pengen belokin motor Ara ke tronton. Jadi kan Ara kesannya bukan mengakhiri tapi tertabrak tronton gitu ya kan. Tapi enggak, puji Tuhan enggak melakukan itu. Nah itu tuh Ara udah melewati fase-fase itu. Jadi fase Desember, titik terendahnya Ara tuh fase Desember, Januari itu gila. Sampai ini guys, ini tuh Ara ada nih
ini tuh ada ceritanya kenapa Ara memilih wallpaper ini tuh Ara yang mana sih? Ini Ara, ini ketua, ini Tasya. Ini tuh sebenarnya kita tuh foto berdua. Ini Ara ceritain aja. Jadi di titik Ara rewel-rewelnya ya guys, di titik Ara tuh sering banget tanya aja tuh sama beliaunya. Ara tuh sering banget pengen pulang, maksudnya pulang ke rumah Tuhan. Pengen banget pulang gitu guys, sampai kayak mungkin ketuanya juga pusing ya dijawabnya. Nah itu tuh Ara Desember tuh udah kayak di titik Ara stres banget karena orang-orang di lingkungan Ara tuh juga kayak pada bilang kayak pakai skincare ini, oh mukanya kok sekarang gini. Yang mana biasanya Ara ibaratnya Desember tuh cantik gitu kan, merayakan Natal, itu enggak guys. Itu kayak Ara di titik kayak insecure banget, Ara ngedown, terus Ara stres banget lah intinya, sampai Ara tuh kayak sakitnya ini kalau pas Desember itu ya, sakitnya tuh kalau dihitung nih dikasih 1 sampai 10 itu sakitnya Ara tuh dinilai 27 guys. Sakit banget, bahkan Ara tuh nggak bisa tidur, saking sakitnya tuh Ara nggak bisa tidur. Terus di Natal itu Ara sampai asbun ya, Ara ngomong sama ketua kayak nanti kita akhir tahun foto ya, itu buat kenang-kenangan gitu. Itu maksudnya kayak kenang-kenangan Ara yang terakhir gitulah intinya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa posting aja foto kita berdua, maksudnya kayak ibarat Ara berpulang gitu ya kan, dia kan bisa tuh ngasih ucapan kayak selamat jalan gitu pakai foto kita berdua gitu. Kayak Ara bilang foto berdua ya biar minimal sekali seumur hidup tuh Ara punya foto sama orang yang bikin Ara kuat gitu kan. Udah akhirnya kita foto berdua, tapi foto itu kan ya emang di gereja, jadi kita akhirnya juga foto-foto sama teman-teman. Ya udah apa namanya, kebetulan beliau ini kan dia orang desain gini ya guys, jadi dia bikin kayak gini, bisa bikin wallpaper, ya udah ya tak bikin wallpaper. Terus ini tuh ada foto yang ini guys, sebentar, pokoknya ada foto-foto yang lain sebentar. Ini tuh pas Ara lagi awal-awalnya sakit. Ini tuh Ara jadi tuh pas awal-awal habis opnam itu tuh Ara selain ruam di muka itu tuh ada sariawan di mulut nih. Kalian ngeri banget, Ara sampai merinding guys. Nih, kelihatan nggak sih? Enggak. Pokoknya ini tuh bener hancur, bibir Ara sobek, ininya mukanya parah, di bibir semuanya tuh ada bintik-bintiknya, parah banget lah pokoknya. Terus di bulan Desember coba harus scroll ya, itu pokoknya beda jauh sama muka Ara yang sekarang. Nah nih, ini pas masih parah-parahnya, ini di jidat sampai sebanyak ini, di pipi, pokoknya ini lagi parah-parahnya. Duh, Ara merinding guys ngelihatnya, sehancur ini nih, kalian bisa lihat ya, kayak keterangan ya nih, sehancur itu. Pokoknya itu lagi di titik Ara, titik terendah lah, sampai Ara pakai filter aja tuh nggak nolong. Nah ini ada foto-foto di lab juga, pokoknya macem-macem lah itu. Terus ini pas Ara pakai ada apa, Ara pakai ini, pakai salep gitulah ya, mukanya jelek banget ya, apa ya guys, sekarang udah lebih oke, udah gemuk juga, jadi ya puji Tuhan. Oke, ini ada ini sih kata-kata pamungkas ya guys ya, sebenarnya bukan pamungkas juga sih. Ini Ara terima kasih banyak buat teman-teman yang support Ara. Intinya kalau emang kalian pengen Ara happy ya jangan dibikin stres ya guys ya. Kalian kirimin aja tuh reels atau kirimin apa kayak video-video lucu gitu, atau hal-hal randomnya kalian boleh. Tapi thank you banget buat teman-teman yang sudah support Ara. Pokoknya Ara ada di titik ini tuh karena Tuhan masih mengizinkan Ara ada di titik ini, seperti yang dikatakan seseorang dikatakan beliau kalau Tuhan tuh belum selesai sama hidup Ara, jadi Ara harus tetap semangat, tetap berjuang untuk melanjutkan semua yang masih Tuhan kasih ke Ara gitu ya. Intinya ini yang masih Ara pegang ya walaupun kemarin sempat juga ngedrop segala macam, moodnya masih berantakan dan segala macam. Sekarang Ara jujur puji Tuhan udah lebih kuat, puji Tuhan udah lebih bisa mengendalikan mood, bisa mengendalikan stres, bisa sampai Ara tuh punya guys obat yang ngendaliin stres. Jadi biar kalau Ara stres tuh Ara minum obat itu nanti jadi lebih rileks, Ara nggak ngedrop gitu. Ada obatnya Ara macam-macam lah, vitamin juga ada. Itu intinya untuk sekarang mindsetnya Ara ya, mindset ya pokoknya
typo mulutnya. Pokoknya sekarang yang ada di dalam otak Ara itu, Tuhanku itu sama guys dengan Tuhan yang menuntun Daud membelah lautan. Kok Daud, Musa. Itu kan di otak tuh Musa, keluarnya Daud. Pokoknya Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Ya sama sih, Tuhanku adalah Tuhan yang sama yang memimpin Daud mengalahkan Goliat. Tuhanku juga Tuhan yang sama yang membimbing Musa membelah lautan. Tuhanku juga Tuhan yang mengeluarkan, menyelamatkan Daniel dari gua singa. Terus Tuhan juga ya yang membangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Jadi kayak ya Tuhan bisa melakukan segala cara. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu untuk semua umatnya, untuk Musa, Daud, Lazarus, dan Daniel, ya berarti Tuhan juga bisa melakukan itu untuk Ara. Jadi yang sekarang memang Tuhan izinkan, ya berarti memang harus Ara lakukan dulu. Intinya apa yang perlu dikhawatirkan karena Tuhanku sehebat itu. Tapi yang seperti yang tertulis ya di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya sekarang yang Ara lakukan, maksudnya Ara masih hidup ya ini karena berkat Tuhan dan masih Ara lakukan. Kalaupun emang ditakdirkan menjadi garis akhirnya Ara, ya Ara bersyukur karena Ara tetap memelihara iman sampai akhir. Doain aja Ara setia sama Tuhan. Dan itu juga ayat yang kalau Ara ucapin ini ada yang protes guys sebenarnya. Ya nggak apa-apa, itu beneran kok. Bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya Ara beruntung kalau matinya dalam Kristus. Jadi ya untuk sekarang yang pasti Ara memang berproses dan memang mau menunjukkan kemuliaan Tuhan sampai di titik terakhirnya Ara nanti. Ara pengen pokoknya terus memuliakan nama Tuhan, terus membawa Tuhan kemanapun kapanpun. Seperti ini ada ayatnya, ini juga ada ayat yang sangat berarti di dalam hidup Ara. Jadi ya Ara bersyukurlah dengan semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Ara. Ya sudah segitu dulu ceritanya ya, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan hidup. Oh iya, notes lagi, autoimun itu juga bisa karena Ara kan nggak punya faktor genetik, nggak punya ini segala macam. Itu kalau ditarik mundur itu tuh karena kelakuan Ara selama ini yang sering mengorbankan diri sendiri, sering mengalah. Makanya jadi teman-temannya Ara di sini tuh jangan jadi orang nggak enakan, please. Kalau emang kalian bilang enggak ya enggak, kalau bilang iya ya iya. Jangan bilang iya karena menyenangkan orang-orang tertentu. Intinya jangan mengorbankan diri kalian, kejar bahagia kalian, pikirin yang terbaik untuk hidup kalian. Egois sesekali tuh boleh guys, biar kalian tetap sehat dan enggak sama kayak Ara. Ini tuh karena Ara nggak pernah ada tempat untuk cerita ya. Pokoknya intinya selama ini ada beberapa faktor yang membuat Ara sering mengorbankan diri. Ada beberapa faktor yang memang membawa Ara jadi diagnosis yang sekarang. Ara nggak perlu bongkar, Ara nggak perlu buka apapun luka-lukanya Ara. Yang pasti kalau kalian ngelihat Ara happy ya udah ya, dinikmati aja energi bahagianya Ara. Nggak perlu lihat luka-luka yang Ara rasakan. Intinya ya pokoknya kalau sampai Ara ada diagnosis ini ya berarti faktor-faktor di belakangnya tuh lebih panjang lagi gitu ya. Udah 53 menit ya guys. Ini ya thank you banget loh kalau kalian peduli dan lihat cerita Ara sampai akhir. Intinya thank you, terima kasih banyak untuk semua orang yang mempedulikan Ara. Intinya sekarang Ara cuma mau fokus sama orang-orang yang sayang sama Ara. Jadi kalian yang saat ini ada di dalam hidup Ara dan Ara baik sama kalian, ibaratnya Ara masih ngerespon kalian, berarti kalian Ara anggap orang spesial gitu deh. Oke gitu aja ya, terima kasih banyak. Love you all, sehat-sehat terus ya kalian, jangan sakit nggak enak. Dadah.